Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama, oleh Ellen G. White, 9 Oktober 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar dengan berani mengabarkan tentang Yesus, Sang yang benar, kepada banyak orang, sehingga semakin banyak yang percaya dan bertobat. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vera Mandang. Kepada Ibu Vera, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan renungan pagi hari ini berjudul Yang Benar, 9 Oktober 2024. Diambil dari ayat inti 1 Yohanes 3 ayat 5, yang berbunyi, "Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa." Ketika Stefanus ditanyai tentang kebenaran tuduhan terhadapnya, ia memulai pembelaannya dengan suara yang jelas dan menggetarkan, yang menggema di seluruh aula sidang. Dengan kata-kata yang membuat jemaat terpesona, ia memulai menceritakan sejarah umat pilihan Allah. Ia memperlihatkan pengetahuan yang mendalam tentang tata cara Yahudi dan penafsiran rohani tentang tata cara itu, yang sekarang dinyatakan melalui Kristus. Ia mengulangi perkataan Musa yang menubuatkan tentang Mesias. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, "Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu." Ia menjelaskan kesetiaannya sendiri kepada Allah dan kepada imam Yahudi. Sementara ia memperlihatkan bahwa hukum yang dipercayai orang Yahudi untuk keselamatan tidak mampu menyelamatkan Israel dari penyembahan berhala. Ia menghubungkan Yesus Kristus dengan seluruh sejarah Yahudi. Ia merujuk kepada pembangunan bait suci oleh Salomo dan kepada perkataan Salomo dan Yesaya. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. "Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku?" Ketika Stefanus sampai pada titik ini, terjadilah keributan di antara orang banyak. Ketika ia menghubungkan Kristus dengan nubuat-nubuat dan berbicara seperti yang ia lakukan tentang bait suci. Imam itu, yang berpura-pura ketakutan, merobek jubahnya. Bagi Stefanus, tindakan ini merupakan tanda bahwa suaranya akan segera dibungkam selamanya. Ia melihat perlawanan yang muncul dalam perkataannya dan tahu bahwa ia sedang memberikan kesaksian terakhirnya. Meskipun di tengah-tengah khotbahnya, ia tiba-tiba mengakhirinya. Tiba-tiba ia keluar dari jalur sejarah yang sedang diikutinya dan berbalik kepada para hakimnya yang marah. Ia berseru, "Hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan yang benar, yang sekarang kamu telah hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya." Mendengar hal itu, para imam dan penguasa menjadi sangat marah. Di wajah-wajah kejam di sekelilingnya, tahanan itu membaca nasibnya, tetapi ia tidak goyah. The Acts of the Apostles halaman 99 dan 100. Demikian bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penata layanan Ibu Vera. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini mengutip perkataan Stefanus yang terdapat dalam Kisah 7 ayat 51 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu." Stefanus menyatakan bahwa para pemimpin agama Yahudi sama seperti nenek moyang mereka yang selalu menentang Roh Kudus. Yesaya menuliskannya dalam Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Nehemia juga mencatat hal yang sama dalam pengakuan dosa orang-orang Israel. Terdapat dalam Nehemia 9 ayat 30 yang berkata, "Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu, tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri." Perhatikan, Allah melalui rohnya berbicara kepada nenek moyang bangsa Israel melalui para nabi. Apakah roh Allah dapat langsung hadir dalam kehidupan para nabi? Tentu tidak, sebab oleh karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Oleh sebab itu, Petrus menyatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 11, "Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu." Yang diam di dalam para nabi adalah rohnya Kristus. Allah, yaitu Bapa, berbicara melalui anaknya. Sebab memang dalam perjanjian lama yang berbicara kepada umat-umatnya adalah anak Allah. Ingat kembali kutipan berikut ini dalam The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 17, paragraf 2. Sang Pencipta Agung mengumpulkan penghuni sorgawi, bahwa ia akan berada di hadapan semua malaikat, memberikan penghormatan khusus kepada anaknya. Sang anak duduk di atas tahta bersama Bapa, dan kumpulan malaikat kudus sorgawi berkumpul di sekitar mereka. Bapa kemudian menyatakan bahwa ditahbiskan oleh dirinya sendiri, Kristus harus setara dengan dirinya sendiri, sehingga dimanapun kehadiran anaknya, itu adalah kehadirannya sendiri, firman-Nya harus dipatuhi dengan kerelaan sebagaimana firman dari Bapa. Jadi, meskipun di dalam Alkitab dinyatakan Allah Bapa yang berbicara, tetapi Bapa berbicara melalui anaknya. Itu sebabnya Roh Nubuat juga menyatakan dalam The Desire of Ages, halaman 799 paragraf 2, adalah suara Kristus yang berbicara melalui para nabi dan Bapa, mulai dari zaman Adam hingga akhir zaman. Jadi, firman Allah Bapa disampaikan kepada umat-umatnya melalui anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Karenanya meski disebut roh Allah, namun yang hadir dalam para nabi adalah rohnya Kristus, sebab Allah berbicara melalui anaknya. Karenanya saat Stefanus berkata, "Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu," maka itu artinya orang Israel menentang anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 298 paragraf 4. Tiba-tiba ia keluar dari jalur sejarah yang sedang diikutinya dan berbalik kepada para hakimnya yang marah. Ia berseru, "Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu?
Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan yang benar, yang sekarang kamu telah khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Roh Kudus yang adalah rohnya anak Allah ditentang di zaman dahulu, dan sikap yang sama nyata saat yang benar datang, yaitu anak Allah yang menjadi manusia. Para pemimpin agama Yahudi menolak, mengkhianati, dan membunuh Yesus. Inilah pesan Stefanus kepada para pemimpin agama orang Yahudi. Tidak heran Mahkamah Agama Yahudi menjadi sangat marah, sebab kebobrokan mereka dinyatakan. Demikianlah orang-orang yang bersalah jika ditegur. Sebab jika tidak bersalah, kenapa harus marah? Sebagaimana Stefanus, kita pun harus menyatakan tentang yang benar kepada umat dan dunia. Sebab di dalam gereja dan di dunia ada Yesus yang lain. Meskipun pemimpin gereja menentang, kita harus terus kabarkan Yesus yang benar. Jangan takut, karena yang benar menyertai kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini melalui pengalaman Stefanus. Dia tidak takut akan amarah Mahkamah Agama orang Yahudi. Dia tetap mengabarkan tentang Yesus yang mereka tolak, khianati, dan akhirnya mereka bunuh. Sebab Yesuslah juru selamat dunia, dan itulah yang telah dialami oleh Stefanus. Dan bahkan rohnya Kristuslah yang berkuasa dalam hatinya, sehingga dia dapat berkata-kata dengan penuh kuasa sebagaimana dia telah nyatakan kepada Mahkamah Agama tersebut. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya mau menerima dan tidak menolak, sehingga kami pun dapat seperti Stefanus menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa, menyatakan Yesus yang benar kepada banyak orang, sehingga mereka pun bertobat dan kembali kepadamu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.